Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4 Akuntansi Syariah A. Hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan studi kasus PPh Badan dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Khairadi Lesmana dengan NIM 241604020. Saya Jesse Citra Nirmala dengan NIM 2416040018. Saya Febrianti dengan NIM 2416040019. Saya Nur Ain Aisyah dengan NIM 2416040022. Saya Gita Najwa Muharramah Harahap dengan NIM 2416040026. Dan saya Kofifah Awaliyah dengan NIM 2416040029. Saya Fadila Ramadhani dengan NIM 2416040030. Baiklah, pada hari ini kami akan membahas terkait dengan studi kasus. Untuk kasus ini kami akan mempelajari 8 kasus. Yang pertama ada rekonsiliasi fiskal, yang kedua perhitungan PPh Badan, yang ketiga kredit pajak, yang keempat PPh kurang atau lebih bayar. Selanjutnya ada angsuran PPh 25, pembayaran PPh Badan dan PPh 25, pelaporan PPh Badan dan PPh 25, dan juga ada pelakuan akuntansi PPh Badan. Untuk kasusnya sendiri, ini ada PT Batavia, yaitu PT Batavia didirikan dengan akta notaris Andi Suryo SH nomor 30. Didirikan pada tanggal 30 April 2010. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 98. Tanggal 1 Mei 2010. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Batavia Tower, Jalan Perjuangan, KAF 198, Jakarta Barat. Selanjutnya, sesuai anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha perdagangan, informasi umum terkait dengan perusahaan. Untuk profil perusahaan sendiri, nama wajib pajaknya yaitu BT Batavia. Untuk juga tersedia NPWP, PPh Badannya, kemudian juga jenis usahanya yaitu perdagangan komputer. Selanjutnya ada nomor telepon, pembukuan. Untuk pembukuannya PT Batavia dengan pembukuan akrual bahasa Indonesia dengan nominal rupiah. Selanjutnya metode penyusutannya ekuadar garis lurus dan periode pembukuannya dari Januari sampai dengan Desember tahun 2017. Selanjutnya di sini ada terlampir laporan laba rugi PT Batavia dalam rupiah tahun 2017 adalah sebagai berikut. Untuk penjualan bruto terdapat 25 miliar, selanjutnya potongan penjualannya 2 miliar, retur penjualan ada 1 miliar. Maka ditotalkan penjualan bersihnya terdapat 22 miliar. Selanjutnya ada harga pokok penjualan berjumlah 15 miliar sehingga didapati laba kotor dari perusahaan PT Batavia yaitu senilai 7 miliar. Selanjutnya masuk ke biaya operasional. Yang pertama itu ada biaya pemasaran. Untuk biaya pemasaran terdapat beberapa. Yang pertama ada komisi salesman, ada senilai 100 juta, kemudian juga iklan dan promosi senilai 300 juta, ada jamuan makan 30 juta, sumbangan kegiatan amal 10 juta, penyusutan kendaraan 40 juta, biaya bensin 6 juta, dan biaya pemeliharaan sedan BMW senilai 3 juta. Selanjutnya ada biaya umum dan administrasi. Yang pertama ada biaya gaji senilai 200 juta, kemudian biaya makan karyawan 50 juta, biaya sewa kantor 100 juta, penyusutan mesin dan peralatan 15 juta, listrik, air, telepon 2.900.000 dan beban PPh 4 pasal 2 ada 10 juta. Kemudian ada biaya lain-lain, itu ada sumbangan 17 Agustus senilai 3 juta, sumbangan banjir Tangerang 4.500.000, kemudian ditotalkan dari ketiga biaya operasional tadi didapati senilai 874.400.000 rupiah dan didapati laba operasional perusahaan PT Batavia senilai 6.125.600.000 rupiah. Selanjutnya masuk ke poin pendapatan dan biaya lain-lain. Yang pertama ada bunga deposito BCA itu senilai 50 juta, kemudian dividen dari PT Insan senilai 25 juta, penyertaannya 15%. Untuk dividen dari PT Cendekia untuk penyertaan 35% senilai 95 juta, kemudian kerugian selisih kurs itu 7.500.000, kerugian usaha di Turki 50 juta, dividen dari Singapura itu 16 juta dan royalti dari Malaysia senilai 55 juta.
Selanjutnya ada total pendapatan dan biaya lain-lain itu senilai Rp183.500.000. Nah, untuk laba bersih itu didapati Rp5.942.100.000 didapatkan dari pendapatan dikurang beban. Selanjutnya ini ada keterangan dari kasus tersebut. Yang pertama, selama tahun 2017 perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisihan retur penjualan. Retur penjualan yang benar-benar telah terrealisasi pada tahun 2017 sebesar 750 juta. Yang kedua, PT Batavia memiliki data perolehan aset tetap berupa kendaraan dan peralatan kantor dengan izin sebagai berikut. Jenis aset tetapnya itu ada yang pertama kendaraan operasional, tanggal perolehannya itu 1 Januari tahun 2014 dengan harga perolehan 40 juta. Masuk ke golongan kelompok 2 dengan umur komersial 10 tahun. Yang kedua ada sedan BMW, tanggal perolehan 1 Januari tahun 2014 dengan harga perolehan 60 juta. Masuk ke kelompok golongan 2 dengan umur komersial 10 tahun. Yang ketiga ada Matchbook Air, tanggal perolehan 1 Januari tahun 2015 dengan harga perolehan 15 juta. Masuk ke golongan kelompok 1, umur komersialnya 5 tahun. Yang keempat ada laptop Asus dengan tanggal perolehan 1 Januari tahun 2014, harga perolehan 7.500.000, kelompok 1 dan umur komersialnya 5 tahun. Data mengenai penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. Pertama, kendaraan penyusutan komersialnya 40 juta, kemudian penyusutan fiskalnya 50 juta. Kedua, peralatan kantor, penyusutan komersialnya 15 juta dan penyusutan fiskalnya 18.750.000. Dalam biaya bensin termasuk fasilitas bensin kendaraan istri direksi sebesar 1 juta. Perusahaan memberikan fasilitas catering kepada seluruh pegawai perusahaan tanpa terkecuali dan biaya ini dibebankan sebagai biaya makan karyawan. Yang ketujuh, kerugian fiskal tahun 2015 yang belum dikompensasikan sebesar 103 juta rupiah. Yang kedelapan, berdasarkan data jamuan makan termasuk 6 juta yang tidak memiliki bukti transaksi yang valid namun tetap dibuatkan daftar nominatif. Yang sembilan, biaya PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak final atas sewa kantor yang ditanggung oleh perusahaan. 10. Sumbangan banjir di Tangerang merupakan sumbangan atas bencana nasional. 11. PPh yang dibayar di luar negeri sebesar 6 juta yang merupakan pemotongan atas pajak pendapatan dividen dari Singapura yang tidak rutin diterima setiap tahun. 12. Perusahaan memperoleh pembayaran royalti dari Malaysia sebesar 55 juta, itu sebelum pajak dengan tarif pemotongan PPh atas royalti tersebut adalah 15%. 13. PT Batavia melakukan impor barang pada bulan November 2017 dengan nilai impor 1.600.000 juta. PT Batavia mempunyai API atau angka pengenal impor. 14. Angsuran PPh 25 selama tahun 2017 adalah sebesar 750 juta. Yang ke-15, penghasilan berupa dividen dari PT Insan bersifat tidak rutin. Ke-16, PPh pasal 23 yang dipotong atas penghasilan berupa dividen dari PT Insan adalah sebesar Rp3.750.000. Pembahasan yang pertama yaitu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal terjadi karena laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang tidak selalu sesuai dengan laporan ketentuan perpajakan umumnya. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba komersial yang dihitung berdasarkan akuntansi dan juga laba fiskal yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. PT Batavia laporan laba rugi fiskal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, nominal dalam angka rupiah. Penyesuaian yang pertama yaitu terdapat dalam akun retur penjualan, di mana perusahaan mencatat retur penjualan sebesar 1 miliar, tetapi pajak hanya mengakui sebesar 750 juta. Karena 250 jutanya termasuk pencadangan atau belum terrealisasikan pada tahun 2017. Penyesuaian yang kedua yaitu ada jamuan makan yang perusahaan mencatat sebesar 30 juta, namun pajak hanya mencatat 24 juta. Itu dikarenakan 6 juta
Itu dikarenakan 6 jutanya. Dia kan dulu di skip aja nanti. Yang kedua yaitu akun jamuan makan. Dari total 30 juta pengeluaran perusahaan untuk jamuan makan, sebesar 6 juta tidak boleh dikurangi pajak karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif resmi atau bukti detail siapa saja tamu yang dijamu. Yang selanjutnya itu sumbangan kek amal. Perusahaan mencatat sebesar 10 juta, tetapi pajak tidak mencatatnya sama sekali. Hal tersebut dikarenakan sumbangan apapun tidak dapat mengurangi jumlah pajak. Di akun penyusutan kendaraan, perusahaan menghitung penyusutan mobil sebesar 40 juta. Sedangkan menurut tabel depresiasi fiskal atau pajak harusnya 50 juta. Karena penyusutan versi pajak lebih besar, maka laba fiskal menjadi berkurang. Selanjutnya biaya bensin. Perusahaan mencatat biaya bensin senilai 6 juta, tetapi fiskal hanya mencatat 5 juta. Hal tersebut dikarenakan 1 juta penggunaan bensin digunakan oleh istri direksi. Selanjutnya biaya pemeliharaan sedan BMW. Menurut aturan pajak, sedan yang dibawa pulang oleh manajemen atau dinas hanya boleh diakui 50% saja. Maka setengah dari biaya bensin dan servisnya harus dikoreksi. Karena itu fiskal mencatat hanya sebesar 1.500.000. Akun selanjutnya yang mengalami penyesuaian yaitu penyusutan mesin dan peralatan. Sama dengan halnya penyusutan kendaraan, penyusutan mesin juga lebih besar menurut aturan pajak daripada hitungan akuntansi perusahaan, sehingga menjadi pengurang bagi laba fiskal. Selanjutnya yaitu beban PPh 42. Biaya pajak penghasilan yang telah dipotong atau dibayar sendiri oleh perusahaan tidak boleh dimasukkan lagi sebagai daya pengurang untuk pajak akhir tahun, sehingga laba fiskal tidak mencatat beban PPh 4. Selanjutnya sumbangan 17 Agustus. Dalam laporan laba fiskal tidak dicatat karena sumbangan perayaan atau acara lokal tidak masuk dalam kategori sumbangan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya yaitu akun bunga deposito BCA. Pendapatan bunga deposito dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal. Hal ini dikarenakan deposito sudah dipotong pajak secara langsung di bank atau termasuk dengan PPh final. Jadi agar tidak terkena pajak 2 kali, angkanya dinolkan dalam laporan laba rugi PT Batavia. Selanjutnya yaitu dividen dari PT Cendikia. Perusahaan memiliki saham sebesar 35% di PT Cendikia. Berdasarkan aturan perpajakan, dividen yang diterima oleh sesama PT dengan kepemilikan saham minimal 25% bukan merupakan objek pajak, sehingga harus dikurangkan atau dinolkan dalam laporan laba fiskal. Yang selanjutnya kerugian usaha di Turki. Kerugian yang didapatkan dari cabang atau usaha di luar negeri tidak boleh digabungkan atau mengurangi laba usaha di dalam negeri. Oleh karena itu, kerugian ini dibatalkan oleh pajak sehingga dalam laba fiskal hasilnya adalah 0. Dari rekonsiliasi fiskal yang sudah dilakukan, maka perusahaan PT Batavia memperoleh laba bersih untuk komersial sebesar 5.942.100 rupiah. Sedangkan untuk laba fiskalnya yaitu 6.304.850.000 rupiah. Selanjutnya ada keterangan. Yang pertama, retur penjualan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP adalah sebesar 25 juta. Adalah sebesar 250 juta. Karena nilai tersebut hanya sebatas perkiraan atas retur penjualan
dan tidak benar-benar terjadi di tahun 2017. Berdasarkan ketentuan pajak, beban yang dapat diperkenankan sebagai pengurang adalah beban yang nyata terjadi dan bukan bersifat perkiraan atau penyisihan. 2. Biaya jamuan makan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP adalah sebesar 6 juta karena tidak memiliki bukti transaksi yang valid meskipun tetap dibuatkan daftar nominatif. Selanjutnya, sumbangan kegiatan amal sebesar 10 juta tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP karena bukan merupakan sumbangan keagamaan atau kategori bencana nasional di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, penyusutan kendaraan. Berdasarkan informasi di atas, beban penyusutan komersial lebih kecil 10 juta dari penyusutan fiskal yang menggunakan perhitungan sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH mengacu pada keterangan dari penyusutan fiskal yang menggunakan metode perhitungan sesuai dengan pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima yaitu biaya bensin yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah sebesar 1 juta. Hal ini dikarenakan biaya bensin direksi untuk kepentingan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang keenam, biaya pemeliharaan kendaraan berjenis sedan, station wagon yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebesar 50% dari total biaya pemeliharaan dalam tahun pajak yang bersangkutan, yaitu senilai Rp1.500.000. Selanjutnya, penyusutan mesin dan peralatan. Berdasarkan informasi, beban penyusutan komersial lebih kecil Rp3.750.000 dari penyusutan fiskal yang menggunakan metode perhitungan sesuai dengan PPH 10 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, PPH 42 atas sewa kantor sebesar 10 juta tidak diperkenankan diakui sebagai beban atau pengurang karena merupakan kategori pajak penghasilan yang berdasarkan ketentuan pajak tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan. Yang kesembilan, sumbangan 17 Agustus sebesar 3 juta tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP karena bukan merupakan sumbangan untuk bencana nasional yang sifatnya diperkenankan oleh ketetapan pemerintah. Selanjutnya, pendapatan dividen yang diterima dari PT Cendikia bukan merupakan objek pajak karena kepemilikan saham PT Batavia pada PT Cendikia lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang terakhir yaitu kegiatan usaha di Turki tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang pajak dalam menghitung PKP di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai perhitungan PPh badan. Menurut teori PPh badan, pajak yang dibayar oleh perusahaan itu tidak dihitung oleh laba akuntansi, tetapi harus dihitung melalui perhitungan PKP atau penghasilan kena pajak, yang mana rumusnya itu laba bersih fiskal dikurangi kompensasi kerugian, yaitu mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Pada PT Batavia diperoleh laba bersih fiskalnya sebesar Rp6.304.850.000 dan kompensasi kerugiannya 103 juta. Maka Rp6.304.850.000 dikurangi 103 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar Rp6.201.850.000. Maka penghasilan kena pajak atau PKP PT Batavia sebesar Rp6.201.850.000. Hal ini sesuai bahwa kerugian fiskal tahun sebelumnya itu bisa dikompensasikan sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau jumlah pembayaran yang harus dibayar. Nah, selanjutnya menentukan apakah perusahaan itu menerima fasilitas. Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan yang pertama itu memiliki maksimal omset sebesar 50 miliar, yang kedua tetapi hanya bagian omset sampai dengan 4,8 miliar yang memperoleh tarif 50% dari tarif normal. Pada kasus PT Batavia ini, PT Batavia memperoleh omsetnya sebesar 25 miliar. Karena di bawah 50 miliar, maka PT Batavia ini memperoleh fasilitas tarif sesuai pada pasal 31E.
Nah, selanjutnya itu menghitung bagian PKP yang memperoleh fasilitas. Menurut pasal 31E, yang mendapat fasilitas khusus bukan seluruh laba, tetapi hanya bagian PKP yang berasal dari omset sampai dengan 4,800 miliar. Karena itu digunakan rumus proporsional, yang mana 44 miliar 800 juta dibagi 25 miliar dikali 6 miliar 201 juta 850 ribu, maka sama dengan 1 miliar 190 juta 755 ribu 200. Dari seluruh PKP 6 miliar 201 juta 850 ribu, hanya 1 miliar 190 juta 755 ribu 200 yang memperoleh fasilitas tarif. Hal ini sesuai pada pasal 31E bahwa fasilitas itu diberikan secara proporsional bukan kepada seluruh penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya itu menghitung PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Karena hanya sebagian memperoleh fasilitas dan sisanya itu dikenakan tarif normal. Rumusnya itu, yang mana rumusnya PKP total dikurangi PKP yang mendapatkan fasilitas. Pada kasus PT Batavia ini, 6 miliar 201 juta 850 ribu dikurang 1 miliar 190 juta 755 ribu 200, maka hasilnya sama dengan 5 miliar 11 juta 94 ribu 800. Nah, selanjutnya menghitung PPH terutang yang memperoleh fasilitas. Karena dia memperoleh fasilitas pada pasal 31E, tarifnya menjadi 50% dikali 25%. 50% dikali 25% menghasilkan 12%. Artinya bagian PKP yang memperoleh fasilitas hanya dikenai tarif sebesar 12,5%. Maka PPH terutang pada PKP yang dapat fasilitas 1 miliar 190 juta 755 ribu 200 dikali 12,5%, maka menghasilkan 148 juta 844 ribu 400. Nah, selanjutnya menghitung PPH terutang yang tidak mendapatkan fasilitas, yang dimana rumusnya itu 5 miliar 11 juta 94 ribu 800 dikali 25%. 25% karena dia tarik normal. Nah, maka menghasilkan 1 miliar 252 juta 773 ribu 700. Nah, selanjutnya total PPH terutang tahun 2017 yang dimana 148 juta 844 ribu 400 dijumlahkan dengan PPH terutang yang tidak mendapatkan fasilitas, yaitu ditambahkan dengan 1 miliar 252 juta 773 ribu 700, yaitu total PPH terutangnya 1 miliar 401 juta 618 ribu 100. Selanjutnya kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain selama tahun berjalan, yang digunakan untuk mengurangi jumlah PPH yang masih harus dibayar pada akhir tahun. Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa tahun 2017 PT Batavia melakukan impor barang dengan nilai impor sebesar 1 miliar 600 juta dan memperoleh penghasilan di luar usaha dengan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dividen dari PT Insan dengan penyertaan 15% sebesar 25 juta. Kedua, pendapatan dividen dari PT Cendikia dengan penyertaan 35% sebesar 95 juta. Ketiga, pendapatan dividen dari Singapura sebesar 16 juta. Keempat, pendapatan royalti dari Malaysia sebesar 55 juta. Dengan demikian, PT Batavia dikenakan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan oleh pihak ketiga dengan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kredit pajak PPH 22. PT Batavia melakukan impor barang pada bulan November 2017 dengan nilai impor barang sebesar 1 miliar 600 juta. PT Batavia mempunyai API angka pengenal impor. API ini adalah izin atau identitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan impor. Dengan demikian, PPH 22 impor yang dipungut oleh Bea Cukai selama tahun 2017 itu dihitung dengan sebagai berikut. Uang PPH 22 2,5% dikali 1 miliar 600 juta mendapatkan hasil sebesar 40 juta. Yang kedua, kredit pajak PPH 23.
Poin yang pertama, pendapatan dividen dari PT Insan dengan penyertaan 15%. Pendapatan dividen dari PT Insan ini sebesar 25 juta, merupakan objek pajak penghasilan karena kepemilikan saham PT Batavia pada PT Insan tidak lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor, sehingga PPh 23 yang terutang dihitung dengan sebaik berikut. Uang muka PPh 23 15% dikali 25 juta itu mendapatkan hasil sebesar 3.750.000. Poin yang kedua, pendapatan dividen dari PT Cendikia dengan penyertaan 35%. Pendapatan dividen dari PT Cendikia ini sebesar 95 juta, bukan merupakan objek pajak karena kepemilikan saham PT Batavia pada PT Cendikia lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor, sehingga tidak terutang PPh 23. Selanjutnya, ada kredit pajak PPh pasal 24. Berdasarkan kasus tersebut diketahui pada tahun 2017 PT Batavia memperoleh penghasilan dari luar negeri sebagai berikut. Dividen dari Singapura sebesar 16 juta, pajak di Singapura sebesar 6 juta, royalti dari Malaysia sebesar 55 juta, dan pajak di Malaysia sebesar 8.250.000. Dengan demikian, maka atas penghasilan PT Batavia dari luar negeri pada tahun 2017 dikenakan ketentuan perhitungan kredit pajak PPh pasal 24. Maksimum yang dapat dikreditkan dari pajak penghasilan terutang di Indonesia sebagai berikut. Pertama, kredit pajak maksimum atas penghasilan dari Singapura 16 juta itu didapat dari dividen dari Singapura dibagi dengan 6.201.850.000. Ini total penghasilan kena pajak dikali dengan 1.401.618.100 rupiah. Ini total PPh terutang pada tahun 2017 didapatkan hasil 3.616.000. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah pajak yang dibayarkan di Singapura sebesar 6 juta lebih besar dibandingkan dengan kredit pajak maksimum atas penghasilan dari Singapura sebesar 3.616.000. Dan jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah 3.616.000. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan antara hasil perhitungan PPh maksimum yang diboleh dikredit dengan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, lalu dipilih dari jumlah yang terendah. Yang kedua ada kredit pajak maksimum atas penghasilan dari Malaysia 55 juta dibagi dengan 6.201.850.000 itu dari penghasilan kena pajak pada tahun 2017 dikali dengan 1.401.618.100 rupiah. Itu total PPh terutang dari tahun 2017 didapatkan hasil 12.430. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah pajak yang dibayarkan di Malaysia sebesar 8.250.000 lebih rendah dibandingkan dengan kredit pajak maksimum atas penghasilan dari Malaysia sebesar 12.430.000. Dengan demikian jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah 8.250.000 atau sebesar PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan antara hasil perhitungan PPh maksimum yang diboleh dikredit dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, lalu dipilih jumlah terendah. Uang muka PPh 24 sama dengan 3.616.000 didapat dari penghasilan dari Singapura ditambah dengan 8.250.000 dari pajak Malaysia didapatkan hasil 11.866.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan PPh kurang lebih bayar. Nah, berdasarkan kasus tadi diketahui terdapat beberapa kredit pajak selama tahun 2017. Kredit pajak tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayar pada tahun berikutnya. Perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayar yaitu adalah sebagai berikut. Nah, untuk PPh terutang tahun 2017 itu senilai 1.401.618.100 rupiah. Untuk kredit pajaknya ini ada 4, yaitu yang pertama ada PPh 22 impor itu senilai 40 juta, kemudian PPh 23 dividen itu 3.750.000, kemudian PPh 24 Singapura itu senilai 3.616.000, PPh 24 Malaysia senilai 8.250.000. Nah, kemudian PPh yang harus dibayar sendiri yaitu adalah senilai 1.346.200.100 rupiah. Didapatkan dari total dari seluruh PPh yang telah
di kredit pajak. Kemudian terdapat angsuran PPh 25 pada tahun 2017 senilai 750 juta. Kemudian dikurangi dan didapatkan PPh kurang bayar pasal 29A senilai 596.200.100 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai angsuran PPh 25. Berdasarkan kasus dari PT Batavia, diketahui bahwa PT Batavia memiliki kerugian fiskal tahun 2015 yang belum dikompensasikan, serta terdapat penghasilan yang bersifat tidak rutin pada tahun 2017. Nah, selain itu, terdapat juga kredit pajak atas penghasilan tidak rutin yang terjadi selama tahun 2017. Kompensasi kerugian, penghasilan yang bersifat tidak rutin dan kredit pajak tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayar pada tahun berikutnya sebagai dasar penghitungan angsuran tersebut, yaitu yang pertama penghasilan kena pajaknya yaitu 6.304.850 juta itu tuh didapat dari laba neto rekonsiliasi fiskal. Lalu PKP tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak rutin yaitu 25 juta. Nah, itu didapat dalam laporan laba rugi PT Batavia bagian pendapatan, yakni dividen dari PT Insan penyertaan 15%. Nah, lalu didapat PKP sebagai dasar perhitungan PPh 25 dikurangi menjadi didapatkan 6.279.850.000. Nah, penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan PPh 25 ini adalah penghasilan yang rutin saja, sehingga penghasilan tidak rutin tersebut harus dikeluarkan dari PKP yang dijadikan dasar perhitungan PPh 25 yang termasuk nilai kredit pajak atau penghasilan tidak rutin tersebut. Maka dari PKP sebagai dasar perhitungan PPh 25 tersebut, maka dicari dasar perhitungan PPh untuk di tahun 2018, di mana ketentuan perhitungannya yang pertama yaitu penghasilan kena pajak, menghitung penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurang pajak dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu 4.800.000.000 itu didapat bagian omset yang mendapatkan fasilitas, lalu dibagi dengan peredaran bruto perusahaan yaitu 25 miliar dikali dengan PKP dasar tadi yaitu 6.279.850.000, di mana dapat hasilnya 1.205.731.200. Nah, selanjutnya menghitung PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu dari hasil peredaran Nah, yang keduanya yaitu menghitung jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas, di mana PKP dasarnya yaitu 6.279.850.000 dikurangi dengan hasil fasilitas PKP tadi yaitu 1.250.731.200, didapat hasilnya 5.074.118.800. Setelah didapatkan, selanjutnya PPh terutang 2017 dapat dihitung. PPh terutang PKP dapat fasilitas yang tadi dapatkan hasilnya 1.205.731.200 dikalikan sama tarif PPh badannya yaitu 50% dikali 25%. Kenapa dia dikalikan? Dimana karena PT Batavia memperoleh fasilitas pasal 31E ayat 1 yakni pengurangan tarif 50% dari tarif PPh badan, 25% untuk bagian PKP yang berasal dari peredaran bruto, dimana itu karena dia PKP dapat fasilitasnya itu tidak melebihi 4,8 miliar, makanya dikurangi 50%. Maka 50% dikali 25% ini didapat persennya 12,5%. Jadi 1.205.731.200 dikali 12,5% didapat hasilnya 150.716.400. Lalu PPh terutang PKP tidak dapat fasilitas. Itu tuh tadi didapat 5.074.118.800 dikali sama tarif PPh badan 25%. Kenapa dia tidak juga dikurangi dengan dikurangi 50%? Karena
dia melebihi dari 4,8 miliar, makanya cuma dikalikan PPh normal tarif PPh normal PPh badan yaitu 25%, mana dapat hasilnya 1.268.529.700, maka dikurangi PKP dapat fasilitas dan PKP terutang tidak dapat fasilitas, dapat hasilnya 1.400.246.100. Nah, selanjutnya angsuran PPh 25 pada tahun 2018 dapat dihitung di mana PPh terutangnya yaitu didapat dari sini 1.419.246.100 dikurangi sama kredit pajaknya yaitu ada diketahui dari PT Batavia itu PPh 22 impor yaitu 40 juta, PPh 24 Singapura itu dikurangi 3.616 dan PPh 24 Malaysia 8.250. Nah, 40 juta ini dapat dari nilai impor 1.600.000.000 dikali 2,5%. Nah, yang 3.616 itu dari perhitungan pajak luar negeri. Sama juga dengan PPh 24 Malaysia yaitu 8.250 juga didapat dari perhitungan pajak luar negeri. Lalu hasil dari PPh 22 impor, PPh 24 Singapura dan PPh 24 Malaysia itu didapat 51.866.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita dapat memperkirakan PPh yang harus dibayar di tahun 2018 di mana 1.419.246.100 rupiah itu dikurangi dengan hasil yang PPh 22 impor, 24 Singapura dan PPh 24 Malaysia yaitu 51.866.000 di mana dapat hasilnya angsuran PPh dapat hasilnya 1.367.380.100. Lalu kita dapat menghitung angsuran PPh 25 per bulan di tahun 2018. Maka 1.400.000 Nah, selanjutnya angsuran PPh 25 per bulan di tahun 2018 itu kan 113.948.341,70. Nah, itu dibagi dengan 12, jadi didapat hasilnya perkiraan PPh harus dibayar tahun 2018 tadi kan 1.367.000 ini 1 miliar. Nah, perkiraan PPh harus dibayar tahun 2018 yaitu 1.367.380.100 itu dibagi 12 untuk dapat hasilnya angsuran PPh 25 per bulan di tahun 2018 yang dimana dapat hasilnya 113.940.341,70. Nah, dari ketiga PPh 22 impor, PPh 24 Singapura dan PPh 24 Malaysia, cuman yang PPh 23 impor yang sebesar 3.750 yang berasal dari dividen PT Insan itu tidak dimasukkan karena penghasilannya tidak rutin, maka kredit pajaknya juga harus dikeluarkan dari dasar perhitungan PPh 25, maka itu sebabnya hanya 3 PPh ini saja yang masuk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pembayaran pada PT Batavia. Untuk PPh badan, pembayaran PPh bulan bayar untuk tahun 2017 sebesar Rp519.2.100. Nominal ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh badan disampaikan di kantor pajak. Artinya, nominal tersebut harus dilunasi sebelum tanggal 30 April tahun 2018. PT Batavia dapat melakukan pembayaran PPh badan ini melalui e-billing. Selanjutnya, PPh 25. Untuk pembayaran angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun pajak 2018 yaitu sebesar Rp113.948.341. Nah, ini dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. PT Batavia dapat melakukan pembayaran melalui e-billing untuk pembayaran PPh 25. Selanjutnya itu tentang pelaporan. Yang pertama itu PPh badan. Pelaporan SPT tahunan PPh badan dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
PT Batavia dapat melaporkan PPh uang bayar melalui formulir SPT 1771. Pada saat melakukan pelaporan, PT Batavia juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti bukti potong PPh 22, bukti potong PPh 23, dan bukti pemotongan atas penghasilan dari luar negeri. Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-filing. Selanjutnya itu PPh 25. PPh 25 dianggap telah dilaporkan jika telah dibayarkan dan dapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sesuai tanggal yang tercantum pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan elektronik. Sehingga wajib pajak tidak perlu lapor SPT masa PPh 25 lagi ke kantor pelayanan pajak. Namun bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus melaporkan SPT masa PPh 25 ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pengakuan akuntansi. Saat perhitungan pajak badan, didebitkan beban pajak badan sebesar Rp1.401.618.100, debitkan beban pajak sebesar Rp2.384.000, kreditkan uang muka PPh 22 sebesar 40 juta, kreditkan uang muka PPh 23 sebesar 3.750, kreditkan uang muka PPh 24 sebesar 14.250, kreditkan uang muka PPh 25 sebesar 750 juta, kreditkan utang PPh 29 yaitu 566.200.100 rupiah. Saat penyetoran PPh 29 uang bayar paling lambat tanggal 30 April tahun 2018, debitkan hutang PPh 29 sebesar 596.200.100 rupiah, kreditkan kas sebesar 596.200.100 rupiah. Saat pembayaran angsuran PPh 25 bulan Januari 2018 paling lambat disetorkan pada tanggal 15 Februari tahun 2018, debitkan uang muka PPh 25 sebesar Rp113.946.341 rupiah, kreditkan kas yaitu sebesar Rp113.948.341 rupiah, yaitu uang muka PPh 24 yang dicatat dalam jurnal adalah sebesar beban pajak sesungguhnya yang dibayarkan di luar negeri. Beban pajak ini timbul karena total pajak dibebankan di luar negeri atas penghasilan luar negeri lebih besar daripada batas maksimal kredit pajak PPh 24 yang diperbolehkan berdasarkan hasil perhitungannya. Dengan demikian, perhitungan PPh badan PT Batavia dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu adalah laba bersih fiskal sebesar Rp6.304.850.000, kompensasi kerugian sebesar Rp103 juta, penghasilan kena pajak sebesar Rp6.201.850.000, PPh terutang sebesar Rp1.418.100. Adapun kredit pajak itu ada PPh 22 impor sebesar 40 juta, PPh 23 dividen sebesar 3.750, PPh 24 Singapura sebesar 3.616 rupiah, PPh 24 Malaysia yaitu sebesar 8.250.000 rupiah. PPh yang harus dibayarkan sendiri sebesar Rp1.346.200.100 rupiah. Angsuran PPh 25 tahun 2017 sebesar Rp750 juta rupiah. PPh uang bayar pasal 29A sebesar Rp596.200.100 rupiah. Angsuran PPh 25 tahun 2018 sebesar Rp113.948.341 rupiah. Cukup sekian tentang kasus yang kami bahas. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.